Oke, anak-anak melanjutkan untuk video pembahasan soal nomor 36 sampai 40 di halaman 9 sampai 96, yaitu di bab energi dan perubahannya. Energi ya anak-anak. Nah, untuk soal nomor 1 anak-anak, mohon maaf soal nomor 36, dari soal tersebut ditanyakan bahwa energi listrik, manakah peralatan yang mengubah energi listrik menjadi energi kalor? Listrik berarti yang ada arus listrik mengalir, energi kalor adalah energi panas. Coba dilihat gambar 1, ini adalah gambar setrika anak-anak. Kalau setrika itu apakah membutuhkan energi? Ya, sebagai sumber energinya dia menggunakan energi listrik. Kalau setrika menggunakan energi listrik, kemudian ditancapkan pada stop kontak, maka akan berubah menjadi energi kalor atau panas. Berarti nomor 1 termasuk. Coba untuk nomor 2. Nomor 2 ini adalah gambar Magicom. Magicom itu membutuhkan sumber energi. Energi apakah yang dipakai anak-anak? Ya, Magicom menggunakan energi listrik. Ketika ditancapkan kepada stop kontak, maka arus listrik mengalir, kemudian mengubah energi listrik tersebut menjadi energi kalor. Karena di menanak nasi kan nanti butuh ketika menanak nasi, maka akan mengubah menjadi energi panas. Nasi kalian hangat kan setelah dikeluarkan dari Magicom? Nah, makanya nomor 1 dan 2 termasuk jawabannya. Untuk nomor 3 adalah gambar blender. Di gambar blender ini, kalian membutuhkan sumber energi, yaitu berupa energi listrik. Energi listrik ini kalau diubah anak-anak, setelah ditancapkan kepada stop kontak, maka dia akan berbunyi atau bertugasnya menghaluskan. Nah, maka dia akan berubah menjadi energi gerak. Berarti untuk nomor 3 ini dari listrik menjadi energi gerak. Oke, jadi Bu Fitri kasih simbol saja ya, biar cepat menuliskannya. Berarti dari listrik menjadi gerak atau G. Nah, kemudian untuk nomor 4, ada yang tahu ini gambar apa? Nomor 4 adalah gambar solder. Solder itu membutuhkan apa anak-anak? Membutuhkan energi listrik. Maka solder itu kan fungsinya untuk melelehkan seperti logam. Nah, berarti nanti dia akan melelehkan logam itu dengan cara logam yang digambar ini, di solder yang Bu Fitri kasih merah ini, nanti dia akan panas. Nah, dia berarti termasuk energi kalor. Dan yang terakhir adalah apa anak-anak? Yang terakhir ini adalah gambar. Untuk yang nomor 5 ini adalah yang namanya mixer. Mixer ini berfungsi untuk mengaduk adonan roti menjadi sama rata atau menjadi kalis anak-anak. Nah, karena dia mengaduk berarti kan dia bergerak. Berarti dia butuh listrik yang akan berubah menjadi energi gerak. Jadi nomor 5 itu salah. Maka jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 4 atau jawabannya A. Nah, contoh-contoh perubahan energi lainnya ada pada seperti di gambar. Ini ada kompor. Kalau kompor itu menggunakan apa sumbernya anak-anak? Menggunakan minyak tanah kalau kompornya sebelah kiri. Nah, berarti minyak tanah itu adalah energi kimia yang kemudian ketika dihidupkan kompornya maka akan menjadi energi panas. Nah, selain itu ada gambar di samping kereta anak-anak. Kereta juga butuh bahan bakar, yaitu berupa apa? Energi kimia. Nah, energi kimia ketika dia keretanya bergerak, berarti akan menjadi kimia menjadi gerak. Nah, selain itu, di sini ada gambar. Di sini ada perubahan energi listrik. Nah, jelas ya, karena di sini ada untuk menancapkan ke stop kontak, yang kemudian dia ditancapkan akan berubah menjadi energi kimia. Nah, yang sebelah kanan ini ada setrika, ada timbangan. Nah, berarti dari listrik menjadi panas. Nah, kemudian ada lampu. Kalau lampu itu jelas membutuhkan yang namanya energi listrik yang akan diubah menjadi energi cahaya. Nah, kipas angin jelas dari listrik menjadi gerak. Kemudian ada seperti radio. Radio itu butuh
ada yang radio itu menggunakan listrik, ada yang radio itu menggunakan baterai. Kalau dia menggunakan listrik, berarti dari listrik diubah menjadi bunyi. Tapi kalau gitar listrik, berarti dari listrik menjadi bunyi. Nah, kemudian ada lagi, ini adalah namanya panel surya. Panel surya sama power bank anak-anak. Nah, berarti dia akan mengubah energi cahaya, kemudian menjadi listrik. Nah, di sini ada turbin. Turbin itu berarti kan bergerak. Seperti kincir angin berarti dia energi gerak. Lalu akan disalurkan ke pembangkit listrik. Jadinya namanya energi listrik. Dan yang terakhir adalah energi gerak. Kenapa gerak? Karena kita memainkan alat musiknya dengan menggerakkan alat musik, kemudian akan berubah menjadi energi bunyi. Untuk nomor 37 yaitu gambar lintasan. Nah, ada sebuah benda dilempar bebas ke atas. Jadi dilempar ke atas kemudian turun ke bawah. Pernyataan yang benar. Di sini ada dua energi yaitu energi kinetik dan potensial. Tolong diingat kalau energi kinetik, Bu Fitri singkatnya EK, berarti dia itu adalah energi gerak. Oke? Tolong diingat, energi kinetik kata lainnya energi pada benda yang bergerak atau singkatlah dia gerak. Kalau energi potensial itu berada pada benda yang memiliki namanya kedudukan atau boleh ketinggian gitu anak-anak. Jadi dia yang masih punya kedudukan terhadap tanah atau punya ketinggian terhadap tanah, berarti dia dikatakan mempunyai energi potensial. Jadi potensial itu adalah energi yang pada benda yang memiliki kedudukannya. Jadi kalau bola dilempar akan dimulai dari di start di titik P, kemudian dilempar ke atas dan jatuh ke R. Dari start, maka bendanya masih diam anak-anak dan dia berada di bawah. Maka kalau dia diam, berarti EK-nya adalah, geraknya adalah gimana kalau dia diam? EK-nya 0. Nah, EP-nya bagaimana? Karena dia juga masih di bawah, berarti kan dia di bawah tidak punya ketinggian, maka EP-nya juga 0. Tapi ketika benda terlempar sampai di titik Q, di titik Q ini berarti benda ketika berada pada lintasan paling atas, maka kedudukannya atau potensial EP-nya itu adalah maksimum. Oke, maksimum. Tetapi ketika di atas itu juga di titik Q, maka benda itu akan mengalami yang namanya berhenti sejenak anak-anak. Jadi kalau kalian melempar bolpen ataupun benda lainnya ke atas, nanti di atas pada saat titik tertinggi itu, ini EK ya, EK-nya itu adalah 0 karena dia berhenti sejenak. Setelah itu dia bendanya turun. Ketika turun berarti dia akan mengalami kecepatan yang sangat cepat. Nah, kecepatan itu berkaitan dengan apa? Kalau di titik R, kecepatan berarti berkaitan dengan gerak. Berarti EK-nya ketika sampai di R. Kalau kalian menjatuhkan benda ketika menyentuh tanah, berarti menyentuh tanah di titik R ini kan dia gerakannya paling cepat anak-anak, kecepatannya paling besar, maka EK-nya adalah maksimum. Seperti orang terjatuh itu kalau terbentur itu berarti kecepatannya paling cepat atau paling maksimum ketika terbentur ke tanah atau terbentur ke benda lainnya. Jadi EK-nya maksimum, tapi ketika di R ini, EP-nya bagaimana? Dia sudah kedudukan pada tanah anak-anak. Dia tidak punya ketinggian, maka EP-nya 0. Paham ya? Jadi di awal ketika start itu mesti berhenti dia tidak punya energi kinetik atau 0, dan ketika di berhenti itu dia tidak punya ketinggian, maka potensialnya juga 0. Kemudian dilempar ke atas. Ketika di atas berarti titik tertinggi. Titik tertinggi berarti potensialnya maksimum. Tapi ketika di titik tertinggi itu, geraknya benda dia akan berhenti sejenak. Jadi karena geraknya berhenti, maka kinetiknya 0. Kemudian dia terlempar ke bawah. Karena ke bawah itu sangat cepat kecepatannya, maka kinetiknya maksimum atau geraknya maksimum. Dan ketika sudah menjatuh tanah, maka di titik R ini potensialnya kembali 0, tidak punya ketinggian. Jadi jawabannya apa anak-anak? Di energi kinetik di pilihan A maksimum.
ketika di titik Q. Apakah benar di Q maksimum kinetiknya? Salah. Yang maksimum adalah potensial. Berarti A salah. Yang B, energi potensial maksimum terjadi di titik Q. Oke, di titik Q ini EP-nya maksimum benar. Dan energi kinetik maksimum di titik R. Di R adalah yang titik terakhir. Berarti benar jawabannya B. Oke, jadi kayak gini anak-anak ilustrasinya. Kalian punya benda, misalkan ini bola. Bola yang dipegang, karena tanahnya berada di permukaan bawah sini, maka dia punya yang namanya ketinggian. Ketinggian itu berarti dia punya yang namanya height. Height itu adalah ketinggian. Jadi dia punya tinggi anak-anak. Nah, tingginya segini. Ini adalah height atau ketinggian. Maka dia punya yang namanya energi apa? Potensial. Tapi ketika benda tadi yang kalian pegang dijatuhkan ke bawah, maka energi potensialnya akan berubah apa kalau dijatuhkan? Menjadi kinetik atau menjadi energi gerak. Oke, contoh lainnya. Kalau kalian menaiki sepeda, kemudian menaiki sebuah perbukitan, maka ketika di awal sini anak-anak, misalkan kalian start di sini. Nah, di sini kan, tapi startnya tidak dari titik 0 di sini, titik awal. Jadi kalian sudah naik di sini. Nah, ketika sudah mengayuh sepeda sampai sini, berarti dia punya gerak ya anak-anak, punya energi kinetik, tetapi dia juga punya ketinggian karena sudah segini anak-anak ketinggiannya, height-nya segini. Nah, tapi ketika yang mau dibahas adalah ketika dia di puncaknya anak-anak. Di puncaknya begini berarti yang maksimum siapa? Energi potensialnya maksimum. Karena dia tingginya paling tinggi, ketinggiannya paling besar. Tapi ketika di maksimum, dia akan berhenti sejenak sebelum dia turun. Nah, karena dia berhenti, berarti EK-nya apa anak-anak? EK-nya 0. Kemudian turun. Turun itu melesat dengan cepat. Kalau melesat dengan cepat, berarti yang maksimum siapa geraknya? Kinetiknya maksimum. Oke, jadi yang perlu digarisbawahi itu adalah ketika pada ketinggian paling tinggi, berarti potensialnya maksimum, tetapi ketika dia pergerakan menuju tanah atau jatuh ke tanah, dia malah yang maksimum adalah EK-nya. Jadi EK-nya yang maksimum. Oke. Untuk nomor 39 anak-anak, makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Fungsinya untuk berolahraga, belajar, dan melakukan aktivitas. Jadi kalian butuh makan untuk sumber energi, untuk belajar dan sebagainya. Zat manakah yang berfungsi sebagai sumber energi? Jelas, sumber energi adalah pada karbohidrat yang sering kalian makan dalam kehidupan sehari-hari. Yang sering kalian nikmati apa anak-anak kalau pagi hari? Pada makannya nasi kan? Selain itu pengganti nasi itu juga ada. Ada bisa roti, ada bisa kentang, ada bisa biskuit, dan sebagainya. Itu adalah pengganti dari nasi. Dan termasuk ke dalam karbohidrat. Kemudian sumber energi berikutnya adalah protein. Protein itu apa anak-anak? Protein itu kalian bisa temukan ke dalam telur, ke dalam ikan, ke dalam daging, ke dalam kacang-kacangan, dan ke dalam susu pun bisa. Jadi sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan yang satunya adalah lemak. Nah, lemak ini adalah cadangan energi anak-anak. Jadi lemak itu bisa berada pada ikan, bisa berada pada daging. Nah, ketika nanti kalian kehabisan karbohidrat atau protein, jadi misalkan kalian tidak makan atau sedang diet, maka nanti yang bekerja sebagai sumber energi adalah lemaknya, karena dia cadangan. Nah, makanya kalian juga harus menjaga mengkontrol lemak supaya apa? Tidak kelebihan lemak. Jadi nanti bisa menyebabkan yang namanya obesitas. Untuk soal 38 dan 40 itu digabung karena dia mirip anak-anak. Yang soal 38 itu adalah namanya percobaan Ingenhousz. Jadi Ingenhousz itu menggunakan yang namanya tanaman hidrilla.
Oke, seperti gambar di samping. Jadi ini adalah tanaman hidrilla, kemudian diberi air, jadi hidrillanya taruh di dalam air, dan dimasukkan ke dalam yang namanya ini tabung reaksi anak-anak. Tapi di sini masih ada sisa udaranya. Nah, sisa udaranya masih ada. Seperti di sini. Nah, di sini itu adalah gasnya, sisa udara. Kemudian pakai corong anak-anak. Corong itu yang seperti bentuk corong. Nah, yang ini adalah corong. Nah, kesimpulan dari percobaan Ingenhousz adalah bahwa tanaman hidrilla titik-titik. Nah, kalau hidrilla ini kalian susun dan rangkai seperti percobaan Ingenhousz, lalu kalian taruh di bawah sinar matahari. Ini suasananya panas ya. Berarti nanti si tanaman hidrilla ini anak-anak akan menyerap yang namanya sinar matahari atau energi cahaya dari matahari. Nah, nanti tanaman hidrillanya bagaimana? Dia akan mengeluarkan yang namanya gelembung-gelembung anak-anak. Jadi nanti di sini akan ada yang namanya gelembung-gelembung udara. Jadi ada bulat-bulatan udaranya anak-anak. Oke, tambahkan gambar dulu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi kalau tanaman atau di sini ada pohon di sini kan perlu air, anak-anak. Perlu air, maka yang mengambil air siapa? Akar. Akar pohon akan mengambil air. Air itu adalah H2O. Nah, air yang diambil oleh akar itu akan digunakan oleh tubuh tumbuhan. Biasanya air akan disalurkan kemana? Salah satunya ke daun. Nah, nanti di daun itu, nah ini kan yang ditunjuk di daun. Di daun itu nanti akan terkumpul tadi air, H2O itu air. Kemudian di daun itu ada yang namanya stomata. Stomata itu adalah tempat pertukaran gas. Jadi nanti stomata itu akan menyerap yang namanya karbon dioksida atau CO2. Jadi di daun itu nanti akan terkumpul yang namanya karbon dioksida, karbon dioksida dan air. Nah, karbon itu CO2, air itu H2O. Nah, kemudian daun itu kan mempunyai klorofil anak-anak. Jadi sinar matahari di sini akan diserap dalam bentuk energi cahaya. Maka nanti ditambah energi cahaya. Kemudian akan diolah yang namanya proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini anak-anak, dia akan menghasilkan yang namanya apa? C6H12O6. Apakah itu? Dia adalah glukosa. Jadi glukosa itu nanti akan digunakan oleh tumbuhan untuk berkembang biak, untuk tumbuh, dan untuk bergerak, dan sebagainya. Nah, kemudian si tumbuhan juga akan menghasilkan yang namanya 6O2. 6O2. O2 itu apa? O2 adalah oksigen. Nah, oksigen ini akan dilepas oleh tumbuhan ke siapa? Ke udara. Nah, nanti digunakan oleh manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Jadi kalau fotosintesis membutuhkan 6CO2, 6H2O, plus energi cahaya, dan menghasilkan yang namanya C6H12O6 plus O2, glukosa dan oksigen. Jadi jawabannya apa? Kalau tanaman hidrilla ini dia akan menimbulkan tadi yang namanya gelembung-gelembung. Nah, ini ya, gelembung-gelembung. Gelembung itu menunjukkan bahwa tanaman itu menghasilkan oksigen pada proses percobaan Ingenhousz. Jadi jawabannya adalah A. Oke, nomor 40. 40 adalah respirasi. Respirasi itu kata lainnya apa? Bernafas, yaitu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat makanan melalui proses kimia menggunakan oksigen. Jadi respirasi itu mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen. Nah, respirasi ini punya reaksi anak-anak. Reaksi itu apa toh, Bu? Reaksi itu tadi yang 6CO2, 6H2O. Nah, ketika respirasi itu dia kebalikan anak-anak dari fotosintesis. Berarti
tadi yang kita panah itu tinggal ditukar tempatnya. Jadi awalnya respirasi itu akan membutuhkan, respirasi itu kan berarti bernafas, membutuhkan yang namanya glukosa. Glukosa itu kan respirasi butuh tenaga anak-anak. Berarti kalian butuh energi dalam bentuk glukosa. Dan respirasi membutuhkan yang namanya O2 atau oksigen. Nah, nanti di tubuh akan diproses, lalu dikeluarkan kembali dalam bentuk karbon dioksida atau CO2 dan dalam bentuk air. Airnya itu dalam bentuk uap air. Nah, ini tidak ada energi cahaya ya. Oke, jadi maka respirasi itu membutuhkan yang namanya energi. Energi adalah C6H12O6, berarti yang D salah. Kemudian, respirasi itu membutuhkan bukan CO2. Kalau CO2 itu dilepas, bukan membutuhkan air. Berarti membutuhkan siapa? Membutuhkan O2. Jadi jawabannya yang C. Nah, proses menghirup dan melepaskan, menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.